Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang isu cyber counseling dalam konseling sekolah. Di sini kami beranggotakan Muhammad Ramadan Hakani, Winda Astuti, dan Vinda Nurlina. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa konsep dasar cyber counseling dalam konseling sekolah. Cyber counseling adalah salah satu model konseling yang bersifat virtual atau konseling yang berlangsung melalui bantuan koneksi internet di mana konselor dan konseli tidak hadir secara fisik pada ruang dan waktu yang sama. Dalam hal ini, proses konseling berlangsung melalui internet dalam bentuk website, email, Facebook, video conference, Yahoo Messenger, dan ide inovatif lainnya. Cyber counseling menggunakan perangkat pendukung laptop atau komputer, webcam yang terkoneksi dengan internet. Namun, untuk lebih efektifnya, bisa menggunakan smartphone yang sekarang sudah dilengkapi dengan berbagai aplikasi yang canggih, apalagi untuk aplikasi handphone Android. Selanjutnya yaitu apa proses dan tahapan cyber counseling dalam sekolah. Proses konseling online atau cyber counseling tentunya sangat berbeda dengan proses konseling secara offline atau face to face. Proses konseling online membutuhkan keterampilan yang lebih dari seorang guru BK, selain keterampilan-keterampilan dasar yang telah dimiliki. Adapun keterampilan yang dimaksud adalah keterampilan untuk dapat menggunakan media konseling yaitu internet secara baik. Cyber counseling tidak terbatas oleh jarak dan waktu. Hanya saja, antara konseli dengan guru BK harus selalu terhubung dengan internet. Adapun pembahasan dalam konseling online juga beragam permasalahan yang kompleks. Dalam artian, konseling online bukanlah hal yang sederhana. Adapun tahapan cyber counseling, yang pertama yaitu tahapan pengantaran, yaitu mengajak konseli untuk berdialog dengan bahasa yang mudah dipahami dan menyamankan konseli. Yang dalam tahap ini akan terbentuknya emosional antara guru BK dan konseli yang membuat suasana menjadi nyaman dan konseli bisa memiliki rasa percaya dan terbuka. Yang kedua yaitu tahap penjajakan, adalah proses pendalaman terhadap masalah konseli dengan melakukan teknik pertanyaan terbuka, refleksi, dorongan minimal, dan beberapa teknik lainnya. Dalam tahap ini, guru BK harus bisa mengetahui asal mula masalah konseli. Yang ketiga yaitu tahapan penafsiran, memberikan arti dari masalah yang dialami konseli. Hal ini termasuk teknik-teknik konseling individu. Penyampaian masalah konseli di awal proses konseling belum tentu sama dengan hasil penjajakan konseling, maka diperlukan penafsiran terhadap masalah konseli yang bermuara pada ketepatan menyelesaikan masalah. Yang keempat yaitu tahapan pembinaan, memberikan penguatan terhadap keputusan yang diambil konseli terhadap pemecahan masalah. Inti pada tahap ini yaitu meneguhkan hasrat konseli dalam menetapkan tujuan, mengembangkan program, merencanakan schedule, merencanakan pemberian penguatan, dan mempersonalisasikan langkah-langkah yang harus ditempuh. Yang terakhir yaitu tahap penilaian atau mengakhiri konseling. Penilaian pada akhir layanan konseling berfokus pada penilaian segera diarahkan kepada diperolehnya informasi dan pemahaman baru understanding, dicapainya keringanan beban perasaan comfort, dan direncanakannya kegiatan pasca konseling action. Materi selanjutnya yaitu
tentang apa efektivitas konseling online. Cyber counseling merupakan layanan konseling dilakukan secara online ataupun menggunakan media teknologi atau gadget dalam pelaksanaannya, seperti menggunakan telepon genggam atau komputer, baik secara media suara ataupun video call. Semua tergantung situasi, keinginan, kenyamanan, dan kebutuhan dari konseling. Konseling berbasis media online yang menjadi sarana paling diperhitungkan, melihat banyak sekali hambatan untuk melakukan konseling secara tatap muka. Melalui online, guru BK juga bisa melakukannya terhadap murid-muridnya di sekolah dengan dibuatkannya grup khusus setiap kelas dan aktif menghubungi mereka secara kelompok atau individu. Kekurangan dari konseling berbasis online ini adalah: 1. Terkadang kurangnya kemampuan antara konselor atau guru BK dan konseli atau siswa dalam menggunakan teknologi jaringan internet yang terkadang tidak baik. Yang kedua, sulitnya konselor atau guru BK membaca kondisi nyata konseli atau siswa sehingga kurang masuknya empati sekaligus merasakan emosi yang tersirat dalam diri konseli atau siswa. Yang ketiga, keraguan konseli atau siswa karena tersimpannya semua pembicaraan atau proses konseling secara baik, karena kita ketahui bahwa informasi dunia maya bisa tersebar begitu saja tanpa diketahui, sehingga konseli atau siswa akan kurang terbuka dalam proses konseling online ini. Yang keempat, upaya konselor atau guru BK yang lebih ekstra untuk melakukan konseling mulai dari awal mulainya proses sampai berakhirnya, dikarenakan menggunakan proses yang tidak biasanya. Terlebih lagi, manajemen yang salah atau keliru akan menghambat proses konseling. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa bertanya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.